Belum mulai. Kalau mau dimulai, Paris, Pak Dede, silakan kalau mau dimulai tes 1 2 3. Baik, terima kasih Pak GM. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan kita pada siang hari ini. Sekali. Mungkin untuk permohonan maaf kami ada sedikit pantun nih Pak. Iya. Iya. Gimana kalau UMPP? Oh iya betul Ya? sekali. Gimana UMPP kalau kita. Pak Aris dulu nih ngasih Ya, pantun? kasih pantun dulu nih, Iya. Pak Aris. Seperti Pak Aris punya pantun nih, kami persilakan. Baca dulu pantun ya. Ini Ya, Iya mohon Pak, maaf betul. nih. Gara-gara ada trouble sedikit, jadi beratus-ratus bintang di awan. Hanya satu yang paling terang. Pinjam dulu, Cakep. pinjam 200 dulu kawan. Untuk jaminan aku rela galai barang. Nah, demi jaminan Cakep. saya rela galai Wow, barang. luar Cakep. biasa. Demi Cakep. suksesnya acara ini ya. Iya, Pak luar Aris biasa rela sekali. gadai Oke, barang. silakan Wow, lanjut nih. luar Udah biasa gadai barang sekali. harus Lancaran terus hari ini. berlanjut Balas ini. dong. Silakan. Iya. Cek Luar helmi biasa sama sekali ya Bicini lah. Bapak Ibu, Lanjut. walaupun ada kendala tapi tentunya kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Nah saya coba balas ya pantun dari Pak Aris. Pergi berlayar ke tengah laut, membawa bekal nasi dan mie rebus. Bapak Cakep. Ibu izin safety talk kita lanjut. Kapasitas peserta Zoom sudah kita tambah 500. Cakep. Bilangnya biasa Pak, tak ada gading yang tidak retak. Jam 100 tadi ya. Iya, betul balas dulu sekali. boleh ya? Iya. Pergi ke pasar beli kue mupin. Pulang dari pasar ketemu asegap. Lu minta maaf, gue maafin. Lu minjam 100, gue maafin enggak ya? Pinjemin Pak. Iya. Cakep. Maafin dong. Lu Iya. minjam 100, gue minta maaf, gue maafin. Betul sekali ya. Ini perkara ini Pak ya, kapasitas peserta ya. Mungkin karena juga sudah di ujung tahun ya Pak. Betul sekali. Mungkin juga lisensi kita juga sudah terbatas dan lain halnya mungkin ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, dimaafkan ya. Baik, kita lanjut untuk acara kita berikutnya. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Oh ya, baik hadirin yang kami banggakan. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars PLN. Kami silakan untuk menyalakan kameranya. Ada.
Baik Pak Helmi, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne dan Mas PLN tentunya. Mbak Nila, Iya, bagaimana kalau pantun lagi ya? Kita buktikan bahwa Wow, itu bersifat universal. luar biasa ya. Ya. Sore hari ini bertabur dengan pantun ya Iya. pastinya. Doa kita kasih pantun juga. Betul sekali. Safety Safety induction juga ada pantun. pantun. Sekarang kita ada pantun yang khusus kita buat untuk acara Safety Talk pada hari ini. Betul sekali. Dan beberapa pantun, kalau itu satu pantun 100 berarti sudah berapa ratus tadi ya? Wah, sudah 500 ini 500. sepertinya. Kita tambah Iya. lagi ya. Iya, besar dong honor kita. Baik, gimana kalau saya mau dengar dulu dari Pak Helmi Saya ya? pantun yang Bapak buat khusus untuk acara Safety Talk pada siang hari ini? Oh, kalau gitu dalam hitungan menit aja ya. Iya, boleh. Oke ya, kita dengarkan ya. Pantun Safety Talk. Makan malam pakai kurma. Kurmanya asli dari Madinah. Septika 3 adalah yang utama, sebab anak istri menunggu di rumah. Wow, luar biasa sekali. Wow, sangat luar biasa ya pantun yang Jadi pantun itu diciptakan. memang betul ya, Iya, universal. betul, Kalau betul. saya menciptakan tadi, sebagai seorang bapak, saya di akhir pantun, sebab anak istri menunggu di rumah. Wah,
Luar Pak Gila biasa. pasti bisa di rumah langsung. Suami dan anak Nah, menunggu di betul rumah, sekali, betul betul-betul sekali. universal. Ya, betul sekali, Pak. Kalau tadi Pak Hilmi memberikan pantun, saya juga mau kasih pantun yang khusus untuk acara Safety Talk pada siang hari ini. Saya nggak mau kalah nih, Pak ya. Baik. Kita dengarkan ya pantun dari saya. Tahun ini masuk usia kepala 3. Makin tua, malu rasanya. Mari bekerja dengan safety K3 supaya fisik dan mental terjaga. Luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, baik Pak, selanjutnya kita masuk ke sesi acara berikutnya. Kita sapa ya. Iya. Karena sudah kita sapa, sekarang kita sapa Jenderal Manager. Iya, betul sekali. Jadi acara berikutnya ini kata sambutan dari GM UIP 3B Sumatera oleh Pak Daniel Elia Wardana. Ke Palembang pergi bersama Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa singgah membeli jumputan. Kepada Pak Daniel Elia Wardana yang terhormat, dipersilakan menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih Kak MC. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang tugasnya yang kami hormati teman-teman SRF, teman-teman manajer UP, rekan-rekan MSB, seluruh PLNers P3BS yang hadir di penghujung tahun, hari terakhir kita secara resmi ngantor ya. Tentunya kalau teman-teman di lapangan ini bukan hari terakhir, masih ada hari Sabtu dan hari Minggu. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di penghujung tahun. Dan saya berharap teman-teman tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan Safety Talk bulan Desember. Yang kegiatan yang secara rutin dilaksanakan oleh P3BS bergiliran tentunya pelaksana kegiatannya. Namun meskipun ini rutinitas, saya berharap kita memaknai acara safety ini dengan baik karena tadi sesuai pantun anak, istri, suami menunggu di rumah ya, ditambahin tadi ya. Karena PLNers ada yang Sri Kandi juga banyak. Jadi itu adalah yang utama, keselamatan kita dalam bekerja. Teman-teman, tadi ada kendala teknis sedikit, masalah kapasitas 100, meskipun tadi minta 100 ya, bukan berarti terus jumlah. Kan tadi pantunya minta 100 ya, bukan berarti terus jumlah kapasitas pesertanya yang 100. Kenapa tadi saya minta supaya dibuka? Harapannya adalah agar seluruh pegawai kita sebanyak mungkin bisa berpartisipasi, bisa bergabung dalam acara ini. Karena apa? Safety ini tidak kaleng-kaleng. Safety ini terkait dengan keselamatan, terkait dengan nyawa, terkait dengan eksistensi seluruh PLNers dalam bekerja. Nah, teman-teman, kita ketahui Bapak EVP K3L kita kemarin yang baru ya, Pak Dodi sempat membuka acara kita di Raker TW4 dan beliau secara rutin dan juga oleh EVP sebelumnya ya menyampaikan berbagai pesan terkait dengan K3. Kenapa ini penting? Karena ternyata terkait dengan safety keselamatan kerja kita, PLN ini fatality-nya masih tinggi. Karena kalau sesuai yang diminta oleh Board of Komisaris dari PLN, fatality ini harusnya 0, tidak ada target. Jadi harapannya meskipun menurun dari tahun ke tahun, namun seharusnya 0 karena ini terkait dengan nyawa manusia.
Saya pribadi tidak bosan-bosannya melalui WA group, setiap berkegiatan komentar selalu saya kasih safety first, safety first. Sekali lagi teman-teman, saya berharap seluruh PLNers P3BS selalu mencamkan ini dalam hatinya, dalam bertindak, untuk selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kita dalam bekerja. Karena risiko kita bekerja ini sangat tinggi. Sehingga kehati-hatian, tidak menganggap remeh, koordinasi, komunikasi itu adalah hal yang wajib dilakukan sebelum kita bekerja. Sudah banyak contoh bahwa ternyata sebaik-baiknya kita menyiapkan suatu pekerjaan, yang terakhir kemarin kaitannya dengan eksternal. Jadi kita lagi membebaskan yang di mana? Di Lampung ya. Padahal kita sudah memperhitungkan persiapannya jauh-jauh hari. Ternyata setelah satu line padam, ada warga nebang pohon. Nah, karena warga nebang pohon sehingga jalur transmisinya terputus. Karena tinggal satu-satunya. Sehingga terjadi overload shedding di Palembang. Ini kaitannya dengan hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan, kita sudah merencanakan, sudah mencoba mengantisipasi, berhati-hati, ternyata masih ada aja kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Apalagi kalau kita bekerja tanpa persiapan. Apalagi kalau kita bekerja misalkan tanpa mengikuti SOP yang ada. Jadi teman-teman semua di penghujung tahun ini, saya terus mengingatkan betapa pentingnya safety, dan saya berharap kegiatan safety talk ini sebanyak mungkin bisa diikuti oleh PLNers, supaya selalu terngiang di kepala kita. Selalu terngiang di kepala kita bahwa keluarga kita menunggu di rumah, sehingga kita harus bertindak berhati-hati, meskipun pekerjaan itu sudah kesekian ratus kalinya kita lakukan sama, namun tetap berhati-hati. Kemudian hal yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan dalam kaitannya K3 dan lingkungan. Ternyata aturan terkini persyaratan kinerja itu banyak sekali hal-hal persyaratan terkait lingkungan. Misalkan ini contoh sedang kita gumuli ya dengan pusat ya. Persyaratan terkait IPAL domestik. Jadi ternyata limbah domestik itu sekarang harus ada izin dan lain-lainnya. Nah, ini mohon juga para penanggung jawab operasional di UPT mempelajari dengan seksama aturan-aturan lingkungan apa. Mungkin kalau kita di rumah septic tank itu tidak perlu ada izin ya, gali saja gitu ya. Namun karena kita institusi, ternyata limbah-limbah domestik itu ada aturannya dan itu disyaratkan di kontrak kinerja kita. Nah, ini hal-hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian kita, teman-teman manajer UP, teman-teman leader penanggung jawab, untuk mempelajari aturan-aturan main yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan keamanan. Ini adalah di penghujung tahun, menjelang tahun baru juga. Mohon tetap waspada. Kemarin kita di SCC sudah mendapatkan sertifikat SMP Gold ya, Pak Anggit. Jadi ini dari Bahar Kampolri. Ini mohon Dispatch Center UP2B yang SBS, SBT dan SBU juga mulai menata keamanan instalasinya, dan juga teman-teman UPT gardu induk seperti pagar yang belum ada pagarnya agar diusulkan, terus pengaman-pengaman lainnya yang disyaratkan dalam SMP atau sistem manajemen pengamanan kita, mohon ini juga diperhatikan. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua.
tetap fokus, kita tuntaskan tahun ini, tetap semangat dalam bekerja, dan juga meminimalkan gangguan dan juga kecelakaan. Kita minimalkan zero accident, kita upayakan terus, tidak boleh lengah. Sebagai modal kita untuk membuka tahun 2024 dengan kinerja yang lebih baik lagi dari tahun 2023. Mungkin itu dari saya membuka kegiatan ini, namun ada satu kebiasaan yang tadi saya lupa untuk mengingatkan, ada safety contact ya. Siapa yang jadi volunteer untuk acara kita hari ini? Monggo, silakan. Sebelum saya tutup, Izin Pak, sudah sudah ada ya? dipersiapkan untuk safety Oke, kontak. Iya baik. betul Pak, setelah ini Setelah ya. ini. Baik, saya rasa itu teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan kita membahas masalah safety. Terus bersemangat, dan safety adalah yang utama dalam kita bekerja dan berkegiatan dalam keseharian kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak Daniel. Tak henti-hentinya ya, Pak JM kita mengingatkan untuk keselamatan kerja, bahwa keluarga sudah menunggu di rumah tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang berikutnya. Pemaparan safety kontak. Betul sekali. Kebetulan narasumber kita ini merupakan salah satu manajer ULTG di UPT Palembang, yaitu ULTG Bom Baru. Betul. Pak Sodikin ya yang akan menyampaikan. Iya. Ya, siap ya. Iya, ada pantun Pak untuk Pak Kita Sodikin? kasih pantun Iya. ya. Baik. Baru beli HP, download aplikasi Get Contact. HP-nya terjatuh di selokan. Marilah bersama kita simak safety contact. Kepada Bapak Sodikin dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, izin perkenalkan diri. Nama saya Sodikin, manajer ULTG Bom Baru, UPT Palembang. Izinkan saya menyampaikan safety kontak. Sebelum itu, yang kami hormati Pak Manajer UIP 3B Sumatera, Pak Daniel Eliwardana. Yang kami hormati seluruh senior manajer UIP 3B Sumatera. Yang kami hormati Pak Manajer UPT Palembang, Pak Aris, dan Bapak para manajer UPT dan UP2B, dan rekan-rekan PLNers UP 3B Sumatera yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan safety kontak, izin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Kura-kura berjalan hendak berpindah kota. Cakep. Berjalan pelan sambil membawa senjata. Cakep. Mohon izin saya menyampaikan sedikit cerita tentang safety dalam pelaksanaan pekerjaan. Cakep. Cakep. Baik, safety kontak. Ini masalah yang sederhana, yang paling mendasar, yang biasa kami lakukan, biasanya untuk operator di pelaksanaan manuver di GI Bom Baru, ada pemeliharaan trafo. Nah, pada saat itu saya jam setengah 7 ya, setengah 7 sudah sampai di GI Bom Baru karena ada pemeliharaan trafo di situ. Nah, pas nyampe ternyata operator tidak ada di ruangan ini, di ruangan operator yang. Nah, saya sempat curiga kan karena tidak ada di tempat.
Saat itu saya jalan-jalan ke meja operator, ternyata ada yang menarik yang saya lihat di situ. Di meja itu sudah ada tersedia eh, catatan kecil urutan manuver. Mungkin operator sudah membuat dari semalam, dan juga sudah tersedia untuk kesiapan seperti WP, DP3, dan juga ada form paralel. Tidak lama dari situ ada satpam mendekati saya. Saya tanyalah, kemana operator di Pembaru ini? Oh, katanya lagi di Switjar, Pak. Pas saya lihat, ternyata operator itu, operator TAD, mereka sedang menandai, Pak, menandai proses manuver. Jadi diberi suatu bendera kuning dengan ada di situ ada nomor urutannya. Jadi di switchjar, di PMT itu ditandain, udahnya di PMS, udahnya di panel proteksi, di panel kontrol, udahnya di couple, di kubikel couple 20 kV, incoming, dan semua itu sudah ditandai dan diberi urutan. Ya, pas mereka datang, saya tanya, ini untuk apa? Ini Pak, katanya biar tidak lupa katanya. Jadi dia ada catatan kecil di situ, di meja itu, uh, dan uh, dan siap untuk melakukan manuver. Ini mungkin sederhana dan rutin dilakukan operator. Mengapa saya angkat ini? Karena dari yang kecil inilah yang kita bisa ambil. Jadi jangan pernah kita meremehkan hal yang sudah biasa kita lakukan. Mungkin. Jadi kalau kita meremehkan sesuatu yang biasa kita lakukan, itulah awal dari masalah. Itu menurut saya. Jadi itu. Yang kedua, poinnya operator sudah sigap dan paham, aware terhadap SOP dan K3. Mungkin itu yang dari saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Luar biasa sekali sekali, cerita dari Pak Pak Sodikin Sodikin. ya mengenai safety kontak. Luar biasa ya, apresiasi untuk operator yang ada di bom baru tersebut ya. Saya setuju sekali Pak Helmi dengan kata-kata Pak Sodikin, Ya, jangan pernah meremehkan hal yang kecil. betul sekali. Karena hal yang kecil itu bisa menjadi besar kan. Hal yang besar berawal dari hal yang kecil, betul sekali. Jadi apapun pekerjaan kita, mau sekecil apapun pasti sangat berpengaruh untuk PLN kita tercinta tentunya. Baik, Pak Helmi, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Ya. pemaparan presentasi dari Asmen K3 UWP 3B Sumatera oleh Pak Dede Iskandar Saputra. Nah, saya mau kasih pantun juga, izin Pantun kepada juga ya? iya, Iya, tetap ada. kasih pantun. Ya, biar adil ya, Pak. Semuanya kasih pantun pokoknya. Baik, dari Pulau Bali ke Pulau Jawa. Cakep. Beli oleh-oleh di Madura. Marilah kita Cakep. dengarkan bersama kata sambutan oleh Pak Dede Iskandar Saputra. Unbox dibuka saya screen dulu. Suara saya terdengar dengan baik di sana? Tes.
Terdengar jelas, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak JM, Bapak-Bapak SRM dan seluruh manajer unit pelaksana. Ini saya memaparkan sekilas sebelum nanti masuk materi dari teman-teman dari UPT Palembang. Jadi ini sedikit ada beberapa summary ya, beberapa summary. Kita nggak bosan-bosan untuk saling mengingatkan, karena apapun, walaupun kita sudah terbiasa melakukan pekerjaan, tapi kita tidak boleh menganggap enteng atau menganggap biasa. Seperti yang tadi ya, kejadian tadi ya, kalau boleh dibilang tadi kan poin 8 di summary ini ya deh, peningkatan safety process. Jadi beberapa detail-detail yang memang harus kita pastikan, seperti mungkin sederhana, dan saya menganggapnya juga karena ini sudah merupakan kegiatan biasa dan ini sudah kegiatan yang dari minggu lalu itu semua player sudah disiapkan, dan ini ternyata ada miss sedikit, dan itu ya, salah satu bagian dari safety proses. Bayangkan apabila tadi yang Pak Jian sampaikan tadi, ketika pekerjaan sudah dipersiapkan, tetapi ada hal-hal yang tertentu, apalagi bagaimana tidak dipersiapkan. Jadi di sini saya mengingatkan kembali, kita di tahun 2003 kita masih kerja di beberapa insiden ya. Tadi Pak Mas Sodikin menyarikan terkait dengan manuver, lalu pemasangan grounding. Pemasangan grounding ini menjadi isu ya, menjadi isu kita sejak bukan 1 tahun belakangan ini ataupun 2 tahun belakangan, tapi hampir sepanjang tahun kita bermasalah dengan voltage dan permasalahan grounding. Lalu pekerjaan-pekerjaan mitra, lalu pekerjaan penebangan pohon yang bagaimana seharusnya kita mengantisipasi malah membuat gangguan. Jadi ini salah satu kita masih punya story, dan mudah-mudahan kita bisa dengan kita sampai analisa dan seperti ini kita bisa mengantisipasi untuk di tahun mendatang. Lalu penerapan CSMS, dan ini kita dorong terus untuk penerapan CSMS. Kita di sini dari seluruh pekerjaan AI dan AU kita ada 117 ya, 117 yang sudah masuk di aplikasi. 63 itu pekerjaan selesai, dari prosesnya sudah kita jalankan, tetapi ini belum semua pekerjaan benar-benar kita laksanakan proses CSMS-nya, dari essay plan, lalu PJE, WIP, final person, dan lain-lainnya. Dan terus CSMS ini bagaimana kita memanage mitra-mitra kita, SOP, IK, itu kita cross check mulai dari awal persiapan pekerjaan, tengah pekerjaan, maupun nanti di akhir pekerjaan. Mungkin yang jadi catatan adalah, yang tantangannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang sifat pekerjaannya resikonya tinggi, seperti misalnya penebangan pohon, lalu misalnya cleaning instalator yang menggunakan mungkin jasa pemeliharaan, itu harus benar-benar kita perhatikan. Di sini mungkin ada beberapa, karena sifatnya CSMS itu adalah dia by kontrak, setiap satu kontrak itu pasti jalan CSMS-nya. Makanya di sini mungkin saya menyarankan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang high risk dan sifatnya rutin itu dikontrak payungkan, sehingga kita cukup berkontrak, dimasukkan ke aplikasi CSMS, lalu bertahap, lalu kalau anggarannya kurang tinggal ditambah, sehingga tidak membuka SPK baru lagi, karena itu akan berpengaruh terkait, karena pusat akan menghitungnya berdasarkan SPK pekerjaan. Karena tantangannya sekarang ini kalau kita buat split SPK per 300 begitu, kadang kita kebanyakan backdate untuk pelaksanaan pekerjaan, tidak terkejar antara proses kontrak lalu nanti dengan proses dengan pelaksanaan pekerjaan, itu pasti akan ngawur untuk terkait dengan administrasinya. Tetapi kalau itu sudah dikontrak di payung di awal, kontrak adalah sampai 31 Desember, tinggal anggarannya ditambah, prosesnya itu berjalan, tinggal nanti di tengah perjalanan WP-nya bisa berkali-kali. Mungkin itu. Lalu peningkatan kompetensi, kita dorong terus peningkatan kompetensi. Terima kasih teman-teman dari manajer unit yang kemarin mau kena sertifikasi BNSP, lalu teman-teman asmen di seluruh unit itu sertifikasi BNSP, karena kita memang butuh. Jadi sertifikasi itu bukan hanya untuk orang-orang K3. Sertifikasi K3 itu bukan hanya untuk orang-orang K3, tetapi mulai dari top manajemen sampai dengan pelaksana. Dan kita membutuhkan orang yang banyak, orang yang berpengetahuan kalau K3 lebih banyak, sehingga itu membantu membangun budaya safety yang lebih baik.
Karena kalau K3 hanyalah sertifikatnya ataupun ilmunya dimiliki hanya orang K3, itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena K3 itu harus berjalan di setiap bisnis proses yang kita sudah jalani. Ini terima kasih bapak-bapak yang mau kita undang. Lalu nanti mungkin di 2024 nanti setingkat Pak GM lalu SRM mungkin akan kita lakukan sertifikasi baik itu BNSP, SDM maupun lain-lainnya. Lalu untuk pelatihan kompetensi pekerja sendiri, ini kita kemarin kita mapping. Saya coba ambil data dari teman-teman APD. Di sini akan kita dorong terus bagaimana sertifikasi terkait dengan K2, K3 pelaksana, pengawas K2, K3, lalu pengawas sertifikasi baik itu pengawas sertifikasi yang dari LSP user seperti pengawas K2, K3 bidang kelistrikan, lalu bekerja di ketinggian maupun dari lembaga-lembaga kemenaker seperti Alika 3 Umum, kontraktor, lalu Alika 3 Muda, CSMS dan lain-lainnya. Ini akan kita teruskan tingkatkan. Ini kita sudah mapping, tetapi nanti akan eksekusinya akan kita berkolaborasi dengan APD maupun nanti Pusdiklat karena memang untuk sertifikasi anggarannya cukup besar. Lalu di sini ada beberapa kemarin yang saya mapping. Jadi di kita itu pengawas K2, K3 ketenaga listrikan sampai 2023 ini kita punya 223 orang. Jadi ada beberapa yang ada yang kompeten, ada yang belum kompeten, ada yang tidak hadir, lalu ada proses uji. Kemarin datanya mungkin belum update dari APD, kemarin sedang proses update untuk ini. Tetapi harapannya dibantu teman-teman dari unit bagaimana ketika sudah sudah sertifikasi untuk hadir mengikuti sertifikasi tersebut. Lalu di sini juga bekerja di ketinggian dan lain-lain sebagai referensi kita untuk melangkah di tahun 2024. Sejauh mana kita meningkatkan kualitas SDM kita untuk mempersiapkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang keempat yaitu terkait dengan safety patrol, lalu pemantapan CCTV, ini kita dorong. Mohon dukungan dari seluruh manajer unit, lalu dari Pak JM, lalu SRM. Kemarin kita sudah menyampaikan ke pusat terkait dengan rencana program kerja kita. Program kerjanya bukan merupakan program kerja baru, tetapi bagaimana kita meningkatkan meningkatkan konsistensinya, mempertahankan konsistensinya melalui dengan menerapkan WLD Important Goal WIG yang akan kita pantau setiap minggunya untuk pelaksanaannya. Lalu di sini pemanfaatan CCTV, jadi secara bertahap CCTV kita tarik datanya ke kantor induk sehingga kita bisa monitoring karena kita secara geografis jaraknya bisa jauh-jauh, tetapi dengan kita di kantor induk, terutama saya sendiri itu bisa mensampling titik-titik pekerjaan, baik itu pekerjaan yang terencana maupun pekerjaan-pekerjaan emergensi. Kita bisa pantau secara real time aktivitas teman-teman sehingga kita bisa saling mengingatkan potensi-potensi bahaya yang akan terjadi ke teman-teman. Terutama bagaimana setiap pekerjaan dipastikan pengawas-pengawas itu memang berada di lokasi. Lalu yang ke-6 ya tadi ini roadmap dan digitalisasi. Bagaimana kita melakukan roadmap. Jadi mohon teman-teman unit itu mengupdate kembali, memutakhirkan kembali roadmap APD, lalu mungkin yang besar-besar biaya seperti grounding dan politik itu mohon diupdate dan disusunkan anggarannya. Dan dipilah mana yang masuk anggaran operasi dan dibuatkan KKP yang untuk nilai-nilai nilai-nilai satuannya cukup besar seperti grounding dan politik itu diusulkan dalam bentuk KKP yang bisa diusulkan dari investasi. Karena kenapa? Kalau kita fullkan terus di AO, maka akan menggerus anggaran kita karena 80% sendiri terakhir AO kita sudah dihabiskan untuk anggaran alidaya. Lalu untuk roadmap sistem koordinasi kebakaran juga begitu. Ini mohon diupdate karena sudah ada regulasinya bagaimana kita terkait dengan hidran, pemasang hidran. Kita diketahui yang sedang viral ya di 2 seminggu ini itu kebakaran di
di Sulawesi ya, pabrik swasta terkait nikel dan sebagainya. Itu bagaimana kita memitigasi sehingga teman-teman silakan dipetakan kembali, terutama GI-GI, GTET, lalu yang memiliki trafo-trafo besar yang jauh dari pemukiman, jauh dari damkar, itu wajib disediakan hidran di lokasi tersebut. Di sini mohon terus diupdate dan tidak lupa menyusun KKP-nya, karena tidak ada goal kita tidak akan tercapai, hanya kita menyusun data, tetapi tidak kita usulkan terkait dengan KKP-nya. Ini tergambarkan tahun 2024 saja itu hanya 2 unit pelaksana yang mengusulkan terkait dengan KKP hidrannya. Mohon bantuan dari teman-teman Asmerenet, lalu teman-teman K3 juga berproaktif dalam mengusulkan anggaran-anggaran yang terkait dengan safety. Lalu untuk digitalisasi, kita perlahan akan melakukan digitalisasi mulai dari sistem proteksi kebakaran, baik nanti yang APAR, hidran, dan fire alarm, ini akan berprogres secara bertahap. Lalu nanti security maupun nanti yang aplikasi terkait sosialisasi daya listrik dari yang akan nanti disampaikan oleh UPT Palembang. Lalu yang ketujuh itu pengoptimalan program 5R ya, bagaimana kita sejauh ini kita mungkin program 5R bukan hanya 1 tahun 2 tahun ini, mungkin sudah cukup lama, tetapi istilahnya itu jalan di tempat ya. Tapi ini bagaimana kita mendorong di program 5R bukan hanya untuk kita lomba tingkat pusat ataupun tingkat kantor induk, tetapi bagaimana benar-benar bisa menciptakan lingkungan kerja kita yang bersih, yang secara bisa secara langsung berdampak terkait dengan aktivitas terkait gangguan binatang maupun lain-lainnya, sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Mungkin itu, lalu mungkin nanti ada beberapa video, nanti mungkin di akhir, nanti Bang Aboy silakan ini kemarin kita ada beberapa buat tutorial terkait dengan pengecekan tegangan dengan voltage detektor. Jadi kita lakukan kemarin di UPT Tanjung Karang, ini gambarnya, video juga ada, nanti akan terlalu lama. Nanti mungkin akan saya share aja di grup. Ini kemarin kita mau melakukan voltage, ini kondisi dalam keadaan bertegangan. Jadi kemarin kita bersama teman-teman UPT, dibantu oleh teman-teman UPT Tanjung Karang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan lokasi dan tempat. Kita melakukan tes voltage detektor dengan kondisi bertegangan. Misalnya. Lalu yang mungkin jadi perhatian selanjutnya adalah ketika kita melakukan investasi voltage dan grounding yang cukup mahal, bagaimana kita melakukan pemeliharaannya, termasuk pengujian isolasi sticknya sendiri. Jadi kemarin kalau PDKB itu sudah ada pengujian isolasi sticknya, tapi yang terlupakan adalah teman-teman WLTG. Mungkin ini bisa bisa direncanakan secara prodik ataupun menjadi prosedur baku bahwasanya stick tersebut itu dilakukan pengetesan seperti yang dilakukan PDKB. Mungkin tidak setiap hari, tetapi secara prodik dan secara bertahap direncanakan. WLTG memiliki alat untuk menguji stick seperti yang punya PDKB. Nanti di video bisa dilihat. Lalu di sini terkait dengan bagaimana untuk mempermudah aktivitas teman pekerjaan, karena teman-teman mempunyai keluhan terkait dengan scaffolding yang berat dan sebagainya. Kemarin saya minta ke teman-teman UPT Tanjung Karang, mungkin nanti setelah ini bisa sharing juga bagaimana efektivitas yang kemarin kita memakai scaffolding aluminium yang sudah jadi, bukan rakitan. Kita beli jadi, kita coba efektifnya seperti apa. Karena tujuannya apa? Untuk mempermudah teman-teman dan faktor safety-nya juga lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dede Iskandar Saputra selaku Asmen K3 UWP 3B Sumatera. Wow, luar biasa ya Pak ya, pemaparan dari Pak Dede tersebut ya. Acara berikutnya apa? Nah, selanjutnya ini acara yang kita tunggu-tunggu ya. Betul sekali ya. Betul sekali. Ini inti dari acara kita pada siang hingga selesai nanti, karena sekarang sudah sore, jadi sudah sore hari ya Pak.
Iya, baik. Acara selanjutnya itu pemaparan safety talk yang akan disampaikan oleh PLN muda dari UPT Palembang. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Abrori Pasaransi selaku TLK 3 dan keamanan, di mana beliau ini akan menyampaikan sesuai dengan tema kita ya Pak ya, zero accident dan zero crime, di mana salah satu wujudnya ada pada aplikasi security. Dan selanjutnya nanti akan disampaikan pula oleh salah satu Serikan di UPT Palembang, Ya, siapa lagi ya? Mbak Tessa Kurnia Putri selaku TL Lingkungan, yang juga akan memaparkan mengenai aplikasi Monaling, di mana ini merupakan salah satu wujud dari Zero Waste. Iya, betul Ini sekali. kayaknya pas sekali ya gitu ya. Kalau security kan identik dengan cowok ya. Iya, betul Jadi yang sekali. memaparkannya aplikasi security ini oleh Abrori ya. Iya, betul. Jadi sesuai gender ya, Pak? Iya. Sedangkan aplikasi Monaling itu identik dengan Mona Lisa. Oh iya, betul betul betul. Sesuai gender ya. Sesuai Jadi gender, dengan bisa program sekali pemerintah gitu ya. ya. Betul sekali. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender, Ya. betul sekali. Kalau di PLN ini sepertinya sudah kesetaraan gender sudah diterapkan, Pak ya. Laki-laki dan perempuan sama saja. Iya, betul sekali. Mungkin langsung saja untuk yang pertama pemaparan dari Mas Abrori Pasaransi. Namun sebelumnya saya mau kasih pantun ya, Pak. Boleh, Tetap boleh. kita kasih pantun. Naik kendaraan roda 3, kemudian keliling menggunakan facility. Marilah bersama kita dengarkan K3 yang akan menyampaikan aplikasi security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Daniel Elewat, GM UIP Sumatera, Pak Jer UIP 3B Sumatera, Bapak-Bapak unit pelaksana, manajer unit pelaksana, kemudian rekan-rekan PLNers UIP 3B Sumatera. Izin Bapak Ibu berkenan, Abrori Pasaransi, biasa dipanggil Aboy. Saya dari PLN UPT Palembang. Hari ini saya ditunjuk untuk menyampaikan sedikit inovasi dan karya kami dari UPT Palembang dan Zero Crime dan Zero Waste. Tentunya hal ini supporting dari kami untuk mendukung kinerja utama unit, bisnis PLN itu sendiri, di mana yang kita tahu Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif itu pernah mencanangkan bahwa Indonesia akan zero emisi di 2060. Jadi Indonesia akan berupaya menyerapnya sebanyak yang dia keluarkan. Dan itu akan tercapai di 2060. Kemudian pernah juga saya baca Pak Evi Haryadi menyampaikan 5 tips, salah satu itu ada di digitalisasi. Makanya kami dari sisi HSSE digitalisasi. Yang pertama itu ada pada zero accident. Sudah disampaikan Mas Dedek tadi di awal, poin-poin MATLAB seperti inspeksi manajemen, RKAP, anggaran, itu semua sudah disusun mandatori dari tentunya. Nah, untuk dari sisi kami, dalam kantor induk, banyak tugas-tugas yang diberikan. Seperti contohnya, beberapa TLUP itu pasti sudah tahu, bit.ly seperti itu. Kalau bit.ly itu hanya bisa kita baca sendiri, nah ini kami memberikan dashboard APD UPT Palembang.
Misalnya pernah tuh Aboy ditanya oleh Pak Edison, Mas Aboy, berapa jumlah grounding detektor yang kita punya se-UPT Palembang? Nah, dengan adanya dashboard ini, kita sekian menit itu sudah mengetahui berapa voltage detektor yang baik, berapa voltage detektor yang rusak, ada di GI mana, ada di ULTG mana, itu sudah. Dan data ini sinkron dengan bit.ly yang ditugaskan oleh pembina di kantor induk. Seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sisi ketiga yang lain terkait pemadam kebakaran, tentunya kita harus memenuhi regulasi-regulasi. Seminimumnya itu ada 4 regulasi, yaitu Permen nomor 4 tahun 1980 tentang APAR, kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan, Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah, lalu nomor 12 tahun 2012 tentang bakaran. Nah, di sini kalau Mas Dedek tadi punya aplikasi AP Plus, itu aplikasi terkait pemeriksaan APAR. Nah, kita memiliki dashboardnya. Jadi APAR yang sudah diperiksa per 3 bulan, ada aturan regulasi yang per 3 bulan, per 6 bulan, itu termonitor dari database APAR APAP UPT Palembang ini. Dan itu tentunya sinkron dengan bit.ly APAR UPT Palembang. Jadi semuanya itu sudah satu. Ini tentunya untuk mendukung zero accident, khususnya zero accident yang ada di Gardu Induk. Seperti itu. Kenapa Aboy tidak bahas tentang zero accident yang di tower? Itu nanti akan lebih banyak diambil dari materinya Mbak Tessa, tim leader lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya terkait zero crime. Tadi Nil di awal sambutannya mengatakan kita harus terus menjaga kerawanan kita, ada dapat sertifikat, itu tentunya mengacu lagi ke regulasi Kepres nomor 63 2004 tentang pengamanan nasional, kemudian Perpol nomor 7 tahun 2019 yang menggantikan peraturan 2007 nomor 13 itu juga tentang pengamanan OPIDNAS. Nah, itu di sisi, nah tapi di sisi kami memberikan terobosan inovasi berupa aplikasi security. Aplikasi security itu sendiri kami mengambil lesson learn dari tetangga kami sebelah, PLN Tanjung Karang. Jadi di PLN UPT Tanjung Karang itu pernah terjadi beberapa kasus keamanan di beberapa GI-nya pada tahun 2002. Nah, ini menjadikan dasar kami untuk membuat aplikasi, karena dari keadaan tersebut itu menimbulkan kerugian material, kalkulasikan itu lebih dari 20 juta di setiap titik lokasinya dengan kawat grounding berukuran kisaran 1,2 mm. Seperti itu. Kemudian di sisi kerugian proses bisnis, bila misalnya ada pencurian kabel grounding di trafo daya atau di trafo arus CT, itu akan menyebabkan gangguan, bisa terjadi ledakan. Dengan perhitungan proses recovery, penggantian pada induk ban 27 MW, anggaplah selama 8 jam, itu bisa mencapai 34 juta. Jadi ini dasar kami, karena menurut evaluasi kami itu condition. Yang pertama, tidak ada mekanisme monitoring patrol yang dilakukan oleh Satpam, kemudian yang pengamanan dari pihak ketiga maupun user. Samping itu juga memang regulasi seperti pengamanan fitness yang saya sebutkan di awal itu sudah ada, tapi harus dari kita, karena kitalah pemilik aset, kita yang tahu kondisi. Makanya kami memiliki ide. Yang pertama tentunya membuat WAG, monitoring Satpam terkait inspeksi. Itu langkah awal, tapi itu kan sulit merekodnya. Nah, makanya kami men-set up aplikasi security atau yang biasa kami kenal ASEC UPT Palembang. Di situ ada fitur absensi, ada fitur tamu, dan ada fitur scam.
Jadi hampir mirip seperti aplikasi CBM Gardu maupun CBM transmisi. Paham? Ada absensinya, kemudian terkait ini bisa untuk mendukung saat audit internal maupun audit eksternal sistem manajemen pengamanan. Kemudian untuk skema inspeksi itu sendiri, nanti inspeksi ini menjadi dasar bahwa Satpam itu bekerja, bahwa Satpam itu sudah melaksanakan tugasnya, dan tentunya kita tiap bulannya itu mendapatkan hasil yang seimbang, seperti itu. Ini polanya, kita ada yang namanya ASEC mobile dan ASEC server. Kalau sama seperti CBM transmisi, yang mobile itu dipegang oleh security-nya, kemudian yang server itu nanti dari teman-teman keamanan UPT Palembang yang melakukan monitor dan cross check datanya. Jadi saat tinggal kita ambil aja, ambil hasil hasil kehadiran tamu, kemudian kita ambil juga inspeksinya bila kita ingin melakukan audit BUJP, audit internal SMP maupun audit eksternal SMP. Nah, ini contoh tampilan di servernya, riwayat tamu ASEC. Jadi kita bisa monitor, di situ ada dashboard. Misal contoh ada tamu mau ketemu siapa, dari mana, di lokasi mana. Kemudian daftar tamu, ini seperti yang saya bilang tadi, yang Aboy bilang bahwa saat akan melakukan audit itu tinggal kita cetak saja. Tampilannya seperti ini, sesuai form, dan itu bisa ditandatangani. Jadi sudah user. Kemudian absensi dan inspeksi ASEC. Kenapa harus absensi dulu? Karena Satpam yang tidak bertugas tidak akan bisa melakukan inspeksi. Dan Satpam itu kita buat kayak pegawai PLN. Dia harus clock in dan clock out sesuai jam piketnya. Jadi dari sisi Kemenaker pun yang 3 shift 1 hari itu bisa terpenuhi dengan melihat aplikasi ini. Kemudian ini untuk inspeksinya, misal contoh GI Sungai Kedukan, itu di area pagar sisi kanan, dia sudah melakukan inspeksi, di Switjar 70 inspeksi, di gedung GI dia sudah inspeksi, dan ini dilakukan per 2 jam. Per 2 jam Satpam harus melakukan inspeksi. Di rata-rata itu minimal 15 titik untuk GI 70 KV dan 21 titik untuk 150 KV, kemudian 23 titik untuk GTET 275 KV. Ini detail inspeksinya bisa dilihat dengan keakuratan 8 meter persegi. Jadi kita log keakuratannya itu mencapai 25 meter persegi. Jadi misal pagar sisi kanan dan sisi kiri untuk GI kami yang masih 70 kV luasannya kecil itu sudah di log. Jadi meskipun dia GI-nya kecil, dia harus ke titik yang sudah dipasang koordinatnya seperti itu. Kemudian ini laporan inspeksinya. Nah, ini berguna saat misalnya kita melakukan audit BUJP ataupun audit internal. Dokumen-dokumen ini. Dan selanjutnya materi Zero Waste akan disampaikan oleh partner saya, Mbak Tessa Kurnia Putri. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Mas Abdori Pasaransi atas pemaparannya. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, karena aplikasi security ini sendiri merupakan penerapan dari Zero Crime. Nah, ini juga merupakan inovasi dari UPT Palembang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita dengarkan pemaparan yang tidak kalah pentingnya dari Mbak Tessa Kurnia Putri selaku TL Lingkungan, di mana beliau akan memaparkan mengenai aplikasi Monaling yang merupakan penerapan dari Zero Waste dan Zero Accident juga tentunya. Baik, kepada Mbak Tessa, saya kasih pantun lagi nih Mbak. Dari Sulawesi ke Kalimantan, buat berjumpa Bibi dan Paman. Aplikasi Monaling akan dipaparkan oleh Tessa dari Lingkungan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan sore hari ini di Safety Talk bulan Desember tahun 2003 ini, perkenankan saya memaparkan salah satu bentuk upaya kita untuk mendukung zero waste ya. Seperti yang kita ketahui bahwa zero waste ini merupakan salah satu upaya kita untuk mendukung Indonesian Net Zero Emission di tahun 2060, yang mana kita ingin mencapai zero emisi, mencapai angka 0 seperti itu. Nah, konsep dari 5R itu sendiri biasanya kita identik 5R itu dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Akan tetapi pendekatan yang kita gunakan, yang bagian lingkungan di Indonesia itu gunakan sekarang adalah 5R, refuse atau menolak penggunaan, reduce mengurangi, reuse menggunakan ulang, recycle merubah bentuk, dan ROT atau ROT itu seperti composting atau pembusukan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan UPT Palembang untuk mendukung zero waste ini, 5 langkah tersebut kita upayakan, akan tetapi untuk kesempatan sore hari ini kita akan sharing mengenai prinsip reduce, yaitu menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan kita dan mengalihkan penggunaan kertas serta sejenisnya menjadi dokumen digital atau bentuk digitalisasi. Baik, sedikit adapun judul bentuk digitalisasi atau aplikasi kami itu aplikasi Monaling. Kalau tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Brori itu juga salah satu bentuk digitalisasi untuk mendukung zero waste, itu aplikasi ASEC, dan juga ada platform untuk sebagai database APD dan APAR, itu juga merupakan salah satu upaya dari bagian K3L kami untuk mendukung digitalisasi dan juga zero waste. Nah, untuk aplikasi Monaling yang diciptakan oleh UPT Palembang itu berjudul Monitoring dan Evaluasi Lingkungan, yang mana kalau dilihat latar belakang UPT Palembang seperti yang Bapak Ibu lihat pada tampilan, memiliki 23 gardu induk, 30 segmen transmisi, 7 gedung terdiri dari kantor dan gudang, yang mana kegiatan operasional kita tertuang pada 5 buah dokumen lingkungan hidup. Nah, adapun izin lingkungan atau dokumen lingkungan kita itu mempunyai, kita sebagai pemilik itu dan juga pemantauan lingkungan yang harus kita laporkan pada periode tertentu ke dinas-dinas terkait. Nah, salah satu bentuk kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan itu contohnya pengukuran medan listrik, medan magnet, lalu jauhan, dan ada juga sosialisasi ke masyarakat umum, yang mana hal tersebut merupakan upaya kita untuk mewujudkan pilar keselamatan, 4 pilar keselamatan, yaitu keselamatan kerja, umum, lingkungan, dan instalasi. Nah, kadang kita banyak lakukan, akan tetapi yang menjadi permasalahan itu seperti contohnya kita melakukan sosialisasi atau edukasi listrik ke masyarakat. Yang jadi permasalahannya terkadang di mana kita menyimpan atau mengarsipkan arsip kita tersebut dan juga proses pelaksanaannya. Nah, itulah yang melatar belakangi kami membentuk aplikasi ini, karena adanya belum ada tools digitalisasi, lalu kesulitan penyimpanan arsip, dan juga pembuatan laporan yang dinilai kurang efektif dan efisien karena membutuhkan waktu untuk mengkonversi data-data melalui kertas lalu dituangkan lagi ke dalam bentuk laporan. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kita untuk menciptakan aplikasi Monaling. Nah, adapun fitur dari aplikasi monitoring dan evaluasi lingkungan, yang pertama itu sebagai platform untuk memudahkan kita melakukan pencatatan untuk pengukuran hasil medan listrik, medan magnet. Lalu yang kedua, ada juga platform untuk pencatatan atau dokumentasi keresahan masyarakat maupun edukasi bahaya listrik. Nah, karena sebelumnya kan petugas itu door to door membawa kertas-kertas dan formulir ke masyarakat yang tinggal di sekitar SUTT atau SUTET untuk mengedukasi terhadap bahaya listrik. Nah, melalui aplikasi Monaling yang bisa diunduh di aplikasi di handphone kita melalui Android Play Store, itu dapat dengan mudah kita akses, dan sekarang pun sudah kita implementasikan sejak bulan Desember tahun 2022 dan berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu terdapat fitur peta kerawanan. Nah, di fitur peta kerawanan ini dapat kita tampilkan tower-tower yang memiliki kerawanan terkait binatang, layangan, pencurian, dan pohon. Selain itu, terhadap upaya yang sudah kita lakukan, contohnya tadi mengukur medan listrik dan medan magnet dan juga sosialisasi bahaya listrik, itu bisa kita lihat dengan mengklik towernya. Jadi di situ dengan kita klik satu tower itu bisa dilihat riwayat apakah di segmen tersebut
sudah pernah dilakukan sosialisasi bahaya listrik atau belum? Mengingat kita kalau salah satu kejadian yang mungkin pernah kita inginkan yaitu kejadian gangguan AL, terutama ke masyarakat umum, itu pasti yang pertama kita cari adalah tentang kewajiban kita tentang mengedukasi masyarakat di sekitar situ, sudah atau belum. Nah, demi memudahkan pengarsipan itu, makanya kita ada juga fitur websitenya yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi dan juga sebagai tempat arsip kita. Jadi dapat dengan mudah kita temukan di tahun berapa, segmen berapa, dan pada tanggal berapa kita sudah melakukan hal tersebut. Nah, ini juga nanti tampilan yang sudah jadi, hanya tinggal di-download dan digunakan untuk pelaporan ke dinas-dinas terkait. Jadi banyak proses yang dapat kita hemat dari penggunaan aplikasi ini, dapat kita lihat seperti pengukuran medan listrik dan medan magnet. Dari 6 tahapan itu dengan aplikasi kita bisa cut menjadi 3 tahapan. Begitupun dengan pengukuran keresahan masyarakat, dari 5 tahapan bisa kita cut menjadi 3 tahapan, artinya tidak ada proses yang terbuang dengan sia-sia dan dapat terbukti dari manfaat non-finansial yang kita peroleh itu dengan adanya penghematan kertas apabila itu kita asumsikan digunakan, karena ini baru digunakan di UPT Palembang, kalau diasumsikan digunakan di PLN Sumatera, menghemat sesuai perhitungan 0,3 ton dan juga efisiensi waktu penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dapat kita lihat sebelum aplikasi mungkin input 1 lokasi, kalau untuk input medan listrik, medan magnet itu selama 3 menit, dengan aplikasi hanya melalui HP kita itu bisa 0,2 menit dan bisa langsung di-download hasilnya, seperti itu. Ya baik, demikian mungkin upaya yang UPT Palembang telah lakukan untuk mendukung zero crime, zero waste, dan juga zero accident, yang merupakan juga kita mendukung hal-hal tersebut, terus berupaya dan improvement menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin saya akhiri juga dengan pantun. Ikan hiu nonton Krispati, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, baik. Terima Wah, kasih luar kepada Mbak Tessa biasa. Kurnia Putri. Sudah kita dengarkan pemaparan dari Mbak Tessa dan juga Mas Abrori, di mana memang kita sudah eranya digitalisasi. Jadi kita mendigitalisasikan selain untuk mempermudah dan efisien kita dalam bekerja, tentunya juga sebagai penghematan kertas ya Pak. Betul sekali. Karena seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Abrori bahwa tahun 2060 kita akan menuju net zero emission tentunya. Baik. Apalagi nih Pak agenda acara kita? Mbak Dila, kalau tadi kan sudah banyak pemaparan ya. Iya, betul sekali. Sekarang waktunya kita evaluasi nih. Iya, betul sekali. Kita Nah, evaluasi. Pak, sebelum kita evaluasi mungkin kita mengingatkan dulu Bapak Iya. Ibu sekalian, PLNers, bahwa jangan lupa untuk mengisi post test. Nanti akan ada link yang di-share. Iya, jangan sampai lupa ya Bapak Ibu sekalian. Ini Tidak evaluasinya enak gitu ya. Iya. Evaluasi tapi dikasih hadiah bagi yang Nah, beruntung. betul sekali. Ya. Mungkin juga ini bisa menjadi hadiah akhir tahun, penghujung Betul, tahun iya, ya. akhir tahun. Lumayan kan Pak untuk tahun baruan? Iya. Kita refleksikan ya Iya, akhir kita tahun dengan refleksikan kuis kuis Kahoot. Kahoot. Betul sekali. Jadi ada berapa pemenang Mbak Dila? Jadi kita akan mengambil 3 pemenang yang tertinggi. Nah, dengan hadiah yang sangat menarik tentunya, luar biasa. Lumayan untuk acara tahun baruan mungkin ya Pak. Iya. Hadiah di akhir tahun. Ya, kami juga persilakan kepada para peserta untuk mempersiapkan laptop maupun HP, kami persilakan untuk seluruhnya bisa bergabung. Mungkin tunggu sebentar ya, sedang kami persiapkan untuk tampilan di monitor. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk mempersiapkan dulu HP, laptop, dan tentunya jaringan internetnya ya. Ya, karena itu sangat berpengaruh. Betul sekali. Jadi refleksi akhir tahun kita 2023 ini dengan semangat baru ya. Betul sekali, semangat baru, dan tentunya bekerja pun dengan lebih efektif lagi, lebih semangat lagi. Motivasi baru. Motivasi baru tentunya, dan kinerja terbaik tentunya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk join dan bergabung di kuis Kahoot. Mungkin sudah tampil di layar HP maupun di layar laptop Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Pinnya adalah
374-2273. Siap-siap, Pak Ila. Sepertinya Sudah ada sudah banyaknya. Ada Johnny Kirun. Ini gambarnya, Pak. Gambarnya sama gambar obat. Cari atau dulu. Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit ya Pak ya untuk teman-teman mempersiapkan bikin join. 3TIA, berarti setia ya. Mungkin namanya setia. Udah laju ada. Kita Jambi. Pinnya 374-2273. Atau bisa langsung scan barcode ya Bapak Ibu Iya, sekalian. bisa scan Iya, betul sekali. Sudah ada 29 peserta. Wah, sudah naik lagi nih 31 peserta. Mungkin yang join ini udah 100 lebih ya. Iya, 100 Iya. lebih. Kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Ada panitia surga. Wow, luar biasa Ya. namanya. Septies. Jumat berkah. Oh iya. Iya, Jumat berkah ya. ya. Jumat. Untuk menjadi doa ya. Iya. Iya, betul sekali. Terpantau ada 43 orang yang sudah join dan bergabung. Apa nih? Agim? Lucu-lucu sekali namanya Pak ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk bergabung. Sudah sekitar 50 orang sepertinya ya Pak ya. Bapak Ibu bergabung, jangan sampai tidak ikut ya, karena sayang sekali mungkin saja bisa menjadi dari Bapak Ibu sekalian ya. Kita nggak tahu gitu ya. Kita tunggu nih. Kita informasikan kembali, pinnya adalah 374-2273. Mungkin 3 menit lagi ya, kita tunggu ya. Batu Raja juga ikut, ada Sip Batu Raja. UPT baru ya, luar biasa. Gas Padang. Kunci sukses ya. Kita berharap ya kesuksesan buat kita di tahun 2024. Betul sekali. UWP 3BS semakin jaya, semakin sukses dan tentunya semakin handal. Dan tentunya zero accident. Ya, zero crime dan zero waste sesuai dengan tema kita. Terbai itu kalau bahasa daerah di salah satu bahasa daerah di Sumsel itu artinya ibu-ibu ya, bibi. Memang di Sumsel ini beragam sekali ya untuk daerah-daerahnya dan bahasanya pun beragam Pak ya. Ada 2024 jadi terbaik. Doa ya, kita aminkan. Ada Brown Boy. Baik, 1 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang belum bergabung kami persilakan, masih ada 1 menit lagi. Sayang kalau tidak bergabung ya. Iya, sayang sekali. Iya, betul. Setelah ini kita close ya. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Iya. Baik, gimana Pak? Atau kita langsung hitung mundur saja ya? Sepertinya sudah. Ya, ya kita hitung mundur ya dari 5 ya. Ya, kita mulai. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Ayo kita mulai. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Mata dan telinga harus mendengar dengan sinkron ya. Yang pertama mengenai safety talk.
Tema Safety Talk bulan Desember tahun 2023. Zero accident, zero emission, zero crime. Peduli, taat, tanggap. Zero accident, zero to zero. Zero waste atau zero accident, zero. Nah, jawabannya ya sudah tadi kita Masih ada yang sebutkan salah, ya? ulang-ulang ya Pak. Zero accident, zero crime, zero waste ya. Ternyata masih ada yang salah. Mungkin keliru saja Pak ya, terburu-buru. Lihat siapa nih di urutan pertama klasemen sementara? Iya, kita saksikan bersama-sama. HHF. HHF luar Iya, biasa. Budak HF Pelaju dan ada budak pelaju ini pasti orang Palembang dan Gasken. Ya, baik. Kita lanjut ya Kita soal lanjut berikutnya ya. kedua. Fitur dari aplikasi Monaling monitoring evaluasi lingkungan adalah nah, Pak ini ayo semua benar. Pencatatan hasil pengukuran medan listrik dan medan magnet, pencatatan hasil pengukuran keresahan masyarakat, tampilan peta karyawan kerawanan SUTP atau SUTP. Agak berbelit ya, mohon maaf. Nah, jawabannya Jawaban yang benar semua adalah benar. semua benar. Ada 46 orang yang benar ya. Luar Klasemen biasa. sementara masih HHF. HHF. Lalu disusul UPT Jambi sepertinya Jambi ya. sudah UPT menyusul Jambi sekarang ya. Dan AA. AA naik ke Ya, peringkat budak 3. pelaju turun. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Warna helm pelaksana atau pekerjaan atau manuver menurut SPPLN nomor U2 tahun 2023 adalah hijau toska, biru, lilac, dan orange. Ya, biru Warna jawabannya. Betul adalah sekali. biru. Ya. Kita lihat Kita apakah lihat, Jambi bisa menduduki klasemen kita di lihat ya. puncak. Apakah berubah klasemennya? Kembali HAF. Luar biasa sekali. Budak pelaju juga naik Budak kembali. pelaju naik kembali dan ada yang ketiga ini baru naik lagi dia. Ya, sepertinya DIH ini ya. Baik, lanjut. Oke, soal berikutnya. Aplikasi security menyediakan fitur untuk menampilkan kerawanan GI dan ULTG, melaporkan unsafe action, pencurian, absensi security, tamu, skema inspeksi. Nah, kalau tadi menyimak mungkin tahu ya Sekali. jawabannya. Hati-hati jangan terkecoh. Wah, banyak yang betul ya. Ada pasti banyak yang Absensi menyimak. security, buku Iya. tamu, dan skema inspeksi. Kita lihat lagi Kita lihat lagi klasemennya. klasemen sementara. Masih HHF. Masih yang sama, disusul dengan budak pelaju dan ya. Oke, next. Ya, jarak maksimal APAR dari titik evaluasi adalah 25 meter menurut Permen nomor 4 tahun 1980. Benar atau salah? Dan jawaban yang benar adalah salah. 41 orang. iya. Cuma 20 meter 20 ternyata. meter. Iya, makanya hati-hati jangan terkecoh. Iya. Wah, sekarang budak pelaju ya menduduki klasemen sementara. Menghilang nih. Dilanjutkan Budak kepada pelaju, Mabdul dan Kerbai. Kerbai. Nah, Kerbai. Oh, Setia sudah naik. Kita lanjut soal berikutnya. Manajer K3L dan KAM UIP 3 Sumatera adalah. Jangan sampai salah nih. Ada Pak Iskandar, Alnazi, Pres Josu, Anggi Bayu Utama. Ya, tentu saja. Tentu saja. Jawaban yang benar adalah Anggit Bayu Utama. Ternyata masih ada yang salah ya Pak. Masih budak pelaju. pelaju. Masih yang sama, Mabdul dan disusul oleh Kerbai. Baik, soal berikutnya. Jarak bebas minimum SUTT 150 kp kebangunan adalah 5 meter, 7 meter, 10 meter, dan 4,5 meter. Sekali lagi nih ya, tadi sudah dijelaskan. Minimum ya. Minimum. Dan jawaban yang benar adalah 5 meter. Masih ada yang salah, nggak apa-apa. masih ada yang salah. Iya.
Siapa ini klasmen teratas? Kita lihat. Masih Budak Masih Budak Pelaju, Pelaju. luar biasa ya. Ini Wong Kito Galo. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal ke-9 ya. Wow, ini Double double point. point ya, Ya, siap-siap. Jika kita clock in pada PLN Daily pada pukul 7.30, kita termasuk kategori tepat waktu, mepet banget, terlambat, hampir terlambat. Nah, biasa yang kita clock in pas 7.30 itu biasanya gimana tuh? Iya. Jawabannya terlambat, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau clock in maksimal 7.29 ya. Karena 7.30 itu ada Iya. koma-komanya ya. Iya, sudah Ada detik, terlambat. Ada koma, detik. detik. Iya, sudah. Kalau bisa 7.29 Iya. ya. Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir ya, yang Kita ke-10. lihat dulu klasmennya siapa? Masih Budak Pelaju. Nah, ini ada yang naik NW. Setelah Budak Pelaju ada Kerbay lalu disusul oleh NW. Baik, lanjut. Oh, ada 11 soal ya. Parpol nomor 07 tahun 2019 menggantikan Perkap nomor 13 tahun 2017 tentang pengamanan objek. Benar atau salah? Dan jawabannya yang benar adalah benar. Cukup banyak ya yang benar. Kita lihat klasmennya. Masih Budak Pelaju. Wah. Nah, HHF naik lagi setelah Budak Pelaju disusul oleh Kerbay dan HHF. Nah, ini soal yang terakhir ya Pak ya. Iya, betul sekali. Siap-siap ya. Ini menentukan juara ya. Berikut yang termasuk unsafe condition action adalah kecuali ya. Boleh dilihat dari gambar. Unsafe action. Nah, unsafe action ya. Banyak yang terkecoh mungkin. Baiklah, kita lihat para Kita lihat pemenangnya adalah 3 terbaik, 3 teratas ya. Juara 1, 2, dan 3. Siapakah dia? Apa dulu? Yang ketiga. Yang ketiga dulu ya. NW. NW. Nah, Yang kedua ada Kerbay. Dan yang pertama adalah dia. Selamat kepada para pemenang. Ya. Jadi Untuk kita tunggu dulu ya Pak ya. ya, yang Untuk menang NW agar mungkin via bisa chat Zoom ya. ya bisa ini dulu menghidupkan speakernya. Kita sapa dulu Kita sapa dulu pemenangnya NW. Bisa di screenshot. Ya, untuk NW bisa menyapa kami. Selamat sore Bapak ataupun Ibu. Ya. Dari UPT mana? Pemenang nomor 3 NW. NW. Halo, halo. NW. Dari UPT mana, Bapak atau Ibu? PT Bengkulu, PT Batu Raja, Oh, Mbak. PT Bengkulu. Iya. Iya. Baik. Nanti bisa langsung chat chat ya, chat via Zoom. ya. Chatnya ke co-host ya. Co-host ya, Ya, langsung langsung. dari via Zoom Siap. saja. Tadi juara 2 siapa? Saya. Oh iya, dari UPT mana? Udah Dinas. Yang mana tuh juara 2? Kerbay. UPT mana? Ya. UPT Bengkulu. Oh, UPT Bengkulu Bengkuluan. semua. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jangan lupa ya via Ya. chat Zoom ya. Iya, via Z. Juara satunya? Juara satunya tadi HHF ya tadi HHF. Oke, kita sapa HAF. Mana nih? Bapak atau Ibu sepertinya? Iya. Adakah? Kalau nggak ada, kita ganti Iya, ya. kita bagi dua ya. Kita bagi dua aja atau ya? Iya, betul sekali. HHF ada? Boleh menyapa via Zoom? Dari UPT mana, Bapak ataupun Ibu? Mungkin jaringannya mungkin. Sepertinya tidak ada yang ini ya. Karena diserahkan ke kita ya. Iya. Sayang sekali. Hajatan baru. Ya. Kalau memang tidak ada, mungkin nanti kita ini ya naik aja ya dari
juara 2, 3, 4 ya. Berarti yang juara 2 jadi juara 1, juara 3 menjadi juara 2, dan juara 4 menjadi juara 3 ya. Siapa tadi urutan 4? Iya. Nanti biar panitia nanti cek kembali ya, Bapak ya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti yang merasa juara 2, 3, 4 silakan mengechat via Zoom ataupun ya bisa di screenshot juga ya. Ataupun juga juara 1 juga kalau ada boleh ya mengechat via Zoom langsung ke co-hostnya. Baik. Selamat ya untuk para pemenang kuis Kahoot. Nah, 4 itu bukan Marwos. Bukan Marwos. Berarti apakah dari UPT Palembang? Enggak. Iya. oh iya ya, baik. Iya. Nanti Koordinator hostnya apakah tadi sudah ada japri semua? Para pemenang sebelum kita sudah. akhiri? Sepertinya sudah dari Sudah semua panitia, ya? Sudah baik. lengkap ya? Pokoknya selamat untuk para pemenang, rezeki di hari Jumat Barokah dan rezeki di menjelang akhir tahun ya Betul Bapak. sekali. Tentunya. Mbak Dila, kalau selesai Kahoot ini ya mungkin ya ada kita tanya dulu nih. Mungkin ada arahan atau yang Iya. akan disampaikan atau informasi tambahan Iya. dari SRM ataupun dari GM, ataupun dari kami GM. persilakan. Bapak senior manager ataupun dari Pak Bapak GM, JM, kami apakah ada yang mau persilakan. disampaikan lagi Ya, tambahan? jika ada tambahan atau informasi lanjutan. Kita lanjut ke doa. Sepertinya tidak ada ya Pak ya? Ya, sudah Iya, cukup, sepertinya ya. sudah cukup. Baik, terima kasih untuk para manajemen. Sudah sampai di ujung acara kita ya Pak ya. Tidak terasa sudah sore hari dan sudah sampai di ujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin, acara kita pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak ya. Walaupun ada terkendala sedikit, kami mohon maaf. Mungkin juga karena kendala yang mungkin tidak kami sangka juga ya Pak ya. Iya. Ada gading yang tak retak. Betul Ya. sekali. Kalau tadi di awal sudah dibuka dengan doa, maka di akhir pula kita dengan doa agar acara ini menjadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita kasih pantun lagi ya. Ya, betul, boleh. Pantun ya. Tanah ini sangat subur dan gembur. Banyak ditanam semangka dan ketela. Kepada Bapak Ibnu Mahpur dipersilakan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon izin akan membacakan secara Islam. Adapun untuk agama non-muslim, silakan berdoa disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil fil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kami bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Safety Talk tahun 2023. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara serta para pemimpin kami. Bimbinglah kami agar terhindar dari kesalahan serta kekilafan yang mungkin dapat kami lakukan. Jagalah kami dari godaan untuk melakukan perbuatan yang tercela, yang pada akhirnya akan merugikan diri dan keluarga kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk supaya kami dapat mengembangkan kreativitas kami untuk berinovasi dan berkarya demi kemajuan perusahaan yang kami cintai, serta mempertajam intuisi kami agar bisa mengambil keputusan yang tepat daripada keputusan yang salah. Ya Allah, kuatkanlah jiwa dan raga kami agar bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik diri kami. Kobarkanlah selalu semangat kami agar kami termotivasi dalam bekerja. Jadikanlah pikiran kami agar optimis dan bentuklah mental kami agar menjadi mental pribadi yang pantang menyerah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Pak, dengan berakhirnya doa tadi berarti kita sudah berada di penghujung acara kita. Betul sekali. Tak terasa sampailah kita di penghujung acara. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini, kami segenap panitia mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kasih pantun ya? Ya, tadi di awal sudah pantun, kita tutup pula dengan pantun tentunya. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dari Samarinda ke Bukit Tinggi, beli perak di kota Bali. Selesai sudah tugas kami, di lain masa berjumpa kembali. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.